polisi tidak mau ngurusin masalah haters. Ada yang bilang tuh artis sono ngomongnya katanya mana ada polisi penjara penuh dan sebagainya hanya ngurusin kayak begini. Justru yang masalah seperti ini jangan dianggap sepele. Nih, saya yang akan mensikat semuanya haters. Oke? Jangan sampai Anda sepelekan hal ini. Kesehatan mental itu lebih penting dan tidak akan bisa disembuhkan dalam waktu yang singkat. Itu. Makanya saya akan speak up terus untuk memberantas para haters. Ingat itu. Artis atau siapapun itu, no, tidak ada peduli saya. Tuh lihat, Leslar menikah secara agama di awal tahun. Itulah yang namanya fans yang begitu banyak yang mengidolakan artisnya. Nah, keterbukaan itu penting sekali, namun ada juga hal-hal yang privacy yang tidak juga orang semua tahu, yang harus tahu di publikasi. No, semua juga harus punya privacy. Ya, sekali lagi. Jadi, apapun yang dilakukan Lesti, kalau memang itu sudah maunya mereka, itu hak mereka. Jadi kalian sebagai idola tidak usah ikut campur soal ini. Yang penting kalian dia tidak melanggar aturan agama, ya fine. Oke, jadi nggak usah diributkan lagi. Sekarang, walaupun dia sekarang hamil, itu sudah sah sebagai suami istri sejak awal tahun. Mungkin Anda kecewa sebagai seorang fans atau beberapa fans atau semua fansnya mungkin kecewa karena ketidakterbukaan. Namun ingat, kembali lagi, yang namanya privacy artis tidak semua publik harus tahu. Oke, jadi dukung dia apapun yang dia lakukan, yang penting. Kak Lita sudah menganggap clear atau gimana? Belum lah, Belum tetap belum. Pokoknya saya nggak suka aja dibilang kayak gitu. Itu masalahnya profesi, kan profesi itu ya. Kok psikolog mau kayak gitu? Kok psikolog tuh nggak ngademin sih ngomong? Saya bilang kalau soal psikolog itu kan cara bicara, aku bilang gitu. Sama seperti pengacara. Todung Mulya Lubis, Bang Hotman, Farhad Abbas, itu kan berbeda-beda cara ngomongnya. Itu kan soal kebiasaan. Sekarang kalau lu nggak suka dengan psikolog yang ngomongnya kayak begini, lu cari psikolog yang lemah lembut dong gitu. Saya bilang saya bisa lemah lembut, bukan ke haters, tapi kalau ke haters dari lembut, setengah lembut sampai ke keras. Baru diem dia, nangis dia baru gitu kan. Jadi kalau sama haters nggak perlu harus ada perasaan. Lu main otot, gue pakai otot gitu. Jadi ada caranya dong, teknik dong. Namanya orang teknik konseling juga beda-beda. Saya misalkan ngomong sama kamu berbeda dengan ngomong sama dia, bener nggak? Jadi bagaimana kita menghadapi karakter orang gitu loh. Itu namanya teknik konseling. Nah, kalau dibilang saya tidak ngademin, ya biarin aja. Itu kan suka-suka kamu gitu loh. Tapi alasan dia mau membuli Kalita dan merekrut yang lainnya apa sih Kak, kalau boleh tahu? Sebetulnya bukan merekrut untuk membuli saya, tetap tujuannya Lesti Bilar, cuman saya dianggap membela. Dan saya kan banyak sekali komentar-komentar tentang Lesti kan, dari mulai hamil di luar nikah, anak pengen anak perempuan laki-laki, pokoknya banyak deh. Kamu lihat lagi deh di saya video itu banyak. Itu tentang Lesti terus karena memang lagi happening kan gitu loh, lagi hot news banget kan. Jadi apa yang mesti saya iniin? Entah kemarin juga Bunda Maya, Mulan, pokoknya siapapun orang yang terkena ini saya speak up. Itu pun juga saya harus memilih gitu, saya harus konsultasi dulu sama si Babe. Itu boleh nggak lanjut speak up, saya jebret selesai menjaring tuh. Gitu. Kakak mengenal Lesti gitu sejak kapan sih Kak? Saya nggak kenal sama Lesti tuh, nggak kenal. Saya tuh sama sekali nggak kenal dia. Cuman saya taunya itu bahwa dia adalah jebolan dangdut akademi gitu kan, dan suaranya menggelegar bagus, anaknya kecil, mungil, ya lucu. Jadi juga kayak mohon maaf bilang berhijab tapi ternyata dibilang hamil duluan lah, gini gitu. Terus juga dibilang pembohongan publik dan segala macam gitu. Mungkin seperti apa nih Kalita mengamatinya? Intinya gini, jangan sok suci lah orang mau berkata apa. Kalau kita bidangnya di situ ya kita fokus di bidangnya masing-masing lah. Gak usah ngurusin orang gitu loh. Mau dia pembohongan publik, yang dosa dia kok gitu. Jadi nggak perlu harus gimana ya gitu loh, ngurusin menyindir tuh karena dia pengen numpang tenar aja. Ini sekarang nih banyak orang yang numpang tenar loh, jangan salah loh gitu. Banyak yang pansos ini dengan kasus ini. Emang nggak sadar orang semua nanti dia sama tuh yang kayak model-model India jadi naik lagi. Apa
coba? Saya bilang nggak usah ditanggapin orang-orang kayak gitu, gue bilang gitu. Yang pokoknya fokus aja lah, udah urusan Lesti, udah urusan Lesti gitu. Bukan, sekali lagi saya tidak membela dia, tapi saya membela keadilan, ketidakadilan moral itu loh. Itu intinya itu aja, karena apalagi ditambah dengan kehamilan itu, gitu aja sih saya. Nggak mau yang terlalu muluk-muluk gitu loh, gitu. Tapi dengan adanya kemarin udah klarifikasi gitu, mungkin Kalita mau bertindak lebih jauh gitu untuk yang membuli Kalita. Udah ketemu, makanya sampai Mas saya mah bentar. Langsung di titik koordinat dia udah ketemu gitu. Oke. Mungkin udah klarifikasi, maaf dari yang Udah nangis. Udah nangis biasa, senjatanya orang tuanya, ibunya datang, bapaknya datang minta maaf. Saya bilang tetap ya kamu harus dipenjarakan, tapi saya nggak mau publish lah, buat apa sih, aku kan juga bukan artis. Kalau artis kan sekalian kan, dengan kalau aku mah nggak perlu. Yang penting lu tuh salah, lu tuh berapa haters lu yang kamu apa sih namanya rekrut gitu kan, itu rekrutan loh mereka itu. Udah kemana-mana, akhirnya kasihan kan mentalnya dia, yang akhirnya mereka itu nggak bisa tahan dengan ini, orang lagi hamil digituinnya, gimana dong psikologisnya, iya nggak sih? Nah jadi saya lah di situ ikut bicara bahwa kesehatan mental ya, dalam arti kesehatan mental orang yang apa ya, tidak mengerti tentang itu bisa down gitu loh, apalagi dalam kondisi hamil gitu loh. Ya cuma itu aja sih, saya marah aja bahwa saya dibilang dibayar lah segala macam, padahal kenal aja enggak gitu kan. Jadi gimana dong gitu, saya nggak terlalu setuju ya, nggak suka lah, saya harus speak up juga dong, nggak boleh itu kan profesi ya, jadi nggak baik lah kayak gitu. Tapi ada dampak apa nih Kak? Kan Kakak juga udah klarifikasi lewat media sosial gitu, mungkin dampaknya ada berkurang kah yang ikut membuli atau gimana? Iya, karena kan saya memang bicara di media itu kan bukan cuma asal ngomong kan gitu. Saya bicara berdasarkan dan bekerja sama dengan instansi terkait kan gitu. Ya, memang tujuannya untuk menciduk para haters gitu aja. Sekarang Anda berani nggak para haters ke saya? Ya, ini kan istilahnya gini, kalau haters satu persatu itu susah gitu. Mereka membulinya berjamaah kan mereka. Gitu. Jadi memang ada kubu gitu, ada kubu pro dan ada kubu kontra gitu. Nah saya sih nggak peduli ya, orang mau suka sama saya, mau suka enggak, yang penting saya bicara tentang keadilan moral gitu loh. Karena ini ada ketidakseimbangan gitu loh antara pemberitaan dengan kenyataan, yang akhirnya orang-orang yang tadinya suka menjadi nggak suka itu loh. Ada juga yang begitu, ya sorry ya dengan bahasanya mereka itu, gue tadinya suka loh sama Leslar, gue sekarang nggak gini, itu kan hak mereka dong, mau suka kayak mau enggak, mau apain coba, ya kan? Jadi nggak bisa dipaksakan, mau orang nggak suka ya skip aja, kenapa sih susah amat gitu loh maksudnya. Tapi ya gitu, namanya orang kondisi mental yang nggak baik ya harusnya harus di-cut. Tapi tanggapan dari Kalita sendiri nih melihat begitu besar kontroversial kehamilannya Lesti gitu kan, begitu besar, seperti apa sih? Betul, jadi kalau saya melihat, jadi kontra ini kan betul-betul meledak ya dari berbagai macam orang atau institusi atau apa tuh tadi itu ada dari Jawa Timur dan sebagainya, memberikan apa ya, sesuatu laporan dan sebagainya. Menurut saya tuh ya mungkin boleh lah apapun itu ya, mereka kan punya hak juga gitu loh. Namun buat apa sih ngurusin orang? Tuh dari zaman dulu juga kawin siri ngurusin orang. Tuh dari zaman dulu juga kawin siri segala macam kan juga sudah ada gitu loh. Cuman sekarang ini ada media sosial, ada apa namanya, sesuatu yang bisa di blow up secara langsung kan gitu. Orang mempunyai pendapat masing-masing itu secara langsung sekarang itu. Kalau dulu kan nggak ada. Orang tuh diem-diem dulu ya. Seperti apa ya contohnya, siapa tuh kemarin Dewi Gita sama Arman, itu kan dulu 4 tahun baru ketahuan dia udah menikah. Karena ada sesuatu yang harus dalam tanda kutip, gue jualan dulu nih, gue udah naik baru deh kita publish nih, karena kan takut ada kehilangan fans dan sebagainya. Nah ya sekarang juga begitu, tapi sekarang ada media sosial, digebrak lah itu semua, jadi semua itu dianggap pembohongan publik. Nah, tapi untuk kalau misalnya dilihat dari sisi
psikologisnya Dede Lesti ya gitu kan, dia kan sedang mengandung gitu, tapi diterpa isu-isu seperti ini gitu, mungkin ada sedikit guncangan nggak sih? Ya pastilah, makanya saya speak up di situ. Jadi bukan saya membela gitu loh, karena kan kita juga wanita, dan orang yang membuli dia itu kebanyakan wanita yang berhijab pula gitu loh. Setelah saya pantau nih, saya kan bisa on the track tuh gitu, langsung on the track. Wah, ini siapa aja ketahuan, jangan salah loh gitu kan, ketahuan. Dan itu orang-orangnya wanita gitu. Bisa nggak sih dia itu merasakan di posisinya Lesti misalkan gitu, oke lah dia pembohongan publik, tapi ada nggak sih sisi kemanusiaannya kan gitu kan. Kalau misalkan dia tuh merasa bahwa oh iya ya, gimana kalau saya juga mendapatkan hal yang sama misalkan, di situ nggak ada gitu loh. Dia bener-bener yang menghujatnya tuh luar biasa ya, termasuk saya kena imbasnya kan gitu loh. Ya menurut saya sih, kalau saya sih fine-fine aja, cuman ya kesel juga harus klarifikasi gitu loh. Saya sih maunya Lesti juga mengklarifikasi, oh enggak, aku juga enggak ada ini sama saya atau apa gitu ya, saya juga perlu pembelaan dia dong gitu loh. Karena kan selama ini bukan saya pengen dibela, bukan gitu, karena selama ini saya memberikan satu apa ya, sisi psikologis lah, bagaimana kalau ya dia tersakiti, bagaimana kalau ini melakukan pembohongan itu bagaimana. Saya sih juga banyak video-video saya untuk itu sih. Nah tapi kalau kita lihat kan Dede Lesti kan seperti tidak mau berstatementnya gitu Pak. Iya. Mungkin seperti apa tuh Pak melihat? Ya kalau saya sih ya udah, kalau diem aja semuanya gitu, karena memang sekali dia mengomentari masalah itu ya pasti dia akan lebih stres sih kalau menurut saya gitu, karena itu memang membabi buta sekali. Cara ngomongnya juga aduh sama sekali kayak tidak berpendidikan ya, maaf ya, itu kayak nggak ada lose control gitu. Mereka tuh orang yang kayak merasa bahwa dia yang punya dunia ini gitu, itu ya aduh rasanya. Orang ini udah kemana-mana gitu loh, udah kemana-mana, akhirnya kasihan kan mentalnya dia, yang akhirnya mereka itu nggak bisa tahan dengan ini. Orang lagi hamil digituinnya, gimana dong psikologisnya, ya nggak sih? Nah jadi saya lah di situ ikut bicara bahwa kesehatan mental ya, dalam arti kesehatan mental orang yang apa ya, tidak mengerti tentang itu bisa down gitu.